Oke, selamat siang semua. Kita kembali lagi ya di pelajaran kimia. Tapi hari ini sudah berganti bab, yaitu di bab 3, yaitu mengenai reaksi elektrolisis dan hukum Faraday ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu, karena hukum Faraday itu kita baru bisa melakukan kalau sudah bisa membuat reaksi elektrolisis. Nah, jadi elektrolisis itu pertama kita harus melihat dua hal ya, bagian kation dan bagian anion. Dan mereka nanti akan ada aturan masing-masing. Kalau kation itu lihat dulu apakah dia berbentuk larutan ataukah dia berbentuk leburan. Kalau dia berbentuk leburan, maka bagian kation semuanya akan bentuknya seperti ini. Ya, yaitu logamnya dengan muatannya ya, berapa muatan ditambah elektronnya akhirnya menjadi logam. Sedangkan kalau dia bentuknya larutan, ya, jadi bergantung pada jenis katodanya. Nah, jenis katoda misalnya golongan 1A, 2A aluminium dan mangan itu yang tereduksi air, sehingga akan langsung kalian tinggal tulis aja ini. Ya, tinggal tulis yang bagian sini. Oke, nah 1A itu apa saja sih? 1A itu Li, Na, ya, K, Rb, nah biasanya. Terus kalau 2A itu siapa saja? Be, Mg ya, Ca, Sr, Ba ya. Nah, itu adalah golongan 2A. Nah, tapi kalau dia bentuknya, kationnya bentuknya H ya, misalnya H2SO4 berarti H+. Kalau ini adalah kalau dia bentuknya H. Entah H2, entah H3 akan selalu bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia logam lain selain yang ada di sini, maka yang tereduksi adalah sama seperti leburan, yaitu logamnya sendiri. Nah, sedangkan kalau di anoda itu kamu yang dilihat bukan bentuknya larutan atau leburan, tapi lihat kalau di anion lihat dulu jenis anodanya, inert atau tidak inert. Inert itu artinya dia tidak bereaksi ya. Sedangkan tidak inert itu dia ikut bereaksi. Inert itu contohnya platinum, emas, C itu karbon, atau bisa juga nama lainnya grafit. Nah, itu bisa. Ya, C itu karbon, nah grafit itu adalah salah satu bentuk dari karbon. Nah, kalau dia inert baru kita bisa masuk ke rule yang ini. Yang seperti apa anion. Kalau sebelahnya itu adalah asam yang ada O-nya, maka yang akan bereaksi adalah ini. Sedangkan kalau dia yang bereaksi adalah ClBrI, berarti ini yang bereaksi. Kalau dia Cl, ganti aja Cl. Kalau Br, ganti aja bukan Cl tapi Br. Sedangkan kalau dia OH- langsung ditulis yang ini. Nah, bagaimana kalau yang itu tidak inert? Kalau tidak inert berarti yang bereaksi adalah si logam anoda itu sendiri. Ya. Jadi contohnya misalnya dengan menggunakan anoda besi, ya udah besinya berarti Fe menjadi Fe berapa plus tambah berapa elektron, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Tentukan reaksi elektrolisis dari H2SO4 dengan elektroda PT. Oke. Ini Miss bagi dua dulu ya. Kation dan anion. Kation itu berarti bagian yang sini. Nah, kalau nggak ada tulisannya larutan atau leburan, berarti dia biasanya larutan. Kita lihat di bagian kationnya adalah si H. Kalau H bentuknya larutan, ini ya, berarti yang bagian sini. Ya. Yaitu 2H plus menjadi 2E, yaitu menjadi H. Jadi kita tulis
2H plus, ya kan, menjadi tambah 2 elektron menjadi H2. Gitu, kita cek lagi, ya, benar ya. Nah, kalau anionnya dilihat dari elektroda dulu, anoda yang digunakan atau elektrodanya. PT, kita lihat PT itu platina masuknya inert atau tak inert. Oh, ternyata tak inert. Ya kan, berarti baru kita bisa lihat yang atas. Nah, ternyata dia modelnya SO4. SO4 masuk ke mana? Masuk yang sini kan? Nah, berarti 2H2O, ya kan? Jadi 4H plus plus O2 plus 4E yang ini. Ya kan? 4H plus terus plus O2 plus 4E. Nah, terus selanjutnya ini sudah di kation dan anion. Terus selanjutnya reaksi elektrolisisnya seperti biasa, elektronnya harus jumlahnya sama. Ini kan nggak sama ya. Berarti kita buat sama, yang ini kita kali 2. Karena yang satu di kiri itu 2E, yang di kanan itu 4E. Berarti ini 4H plus ditambah 4 elektron menjadi 2H2. Kalau mereka digabung, ya, kita tambah nih mereka. Karena sudah sama, ini elektronnya bisa kita coret. Terus habis itu H plusnya satu di kanan, satu di kiri bisa dicoret juga. Ya kan? Terus nggak ada lagi ya yang bisa dicoret. Berarti kita bisa tulis di sebelah kiri cuma ada ini ya, 2H2O. Karena yang bagian kiri di kation sudah habis. 2H2O menjadi yang sebelah kanan ada O2 anionnya plus sebelah yang kation masih ada 2H2. Nah, ini adalah reaksi elektrolisisnya. Selesai. Gitu. Ya, kita lihat lagi soal yang contoh nomor 2. Nah, ini ada tulisan leburan, diingat. Leburan NaCl dengan elektroda grafit. Berarti grafit itu C ya. Kita lihat kalau leburan itu apa? Semua leburan itu yang akan bereaksi bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat itu kan adalah NaCl. Ya, berarti di bagian kationnya, kation itu selalu bagian yang kiri ya, anion itu selalu bagian yang kanan. Nah, bagian kationnya adalah Na. Na itu muatannya karena dia golongan 1A berarti plus 1. Berarti dengan menggunakan rumus ini berarti jadinya Na plus tambah 1 elektron, kita tulis aja E, menjadi Na. Ya, untuk anionnya kita lihat elektrodanya ternyata grafit. Grafit itu kan inert. Ya kan? Kita lihat ternyata dia Cl. Cl itu adalah asam lain ya. Nah, asam lain itu masuknya yang ini. 2Cl- jadi Cl2 plus 2E. 2Cl- ya kan? Terus habis itu jadi Cl2 plus 2E. 2Cl- jadi Cl2 plus 2E. Terus kita tinggal setarakan elektronnya. Ini jadi 2Na plus tambah 2E ya. Biar sama ya, kiri kanan. Menjadi Na. Kita gabung mereka. Ini 2E, 2E hapus karena sama. Ya kan? Ada lagi tidak yang sama? Nggak ada ya. Udah nggak ada yang sama. Ya udah, berarti kita tinggal tulis. Yang di sebelah kiri masih ada 2Na plus. Terus ada lagi 2Cl-. Ya. Terus yang di kanan ada Na, ini belum dikali 2. 2Na plus Cl2. Sudah jadi, ya. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Larutan, nah BaOH2 dengan elektroda karbon. Seperti biasa ini kation. Terus di bagian sini adalah yang anion. Ya kan? BaOH2. Larutan. Ba itu nih. Ya, termasuk golongan 2A, kita tinggal tulis aja ulang. Yang ungu itu ya, yang air terreduksi. 2H2O plus 2E. Tulis 2H2O plus 2E. Sambil lihat aja aturan di sini ya, nggak apa-apa. Plus 2 elektron. Jadi H2 plus 2 OH-.
H2 plus 2OH-. Nah, yang anionnya adalah OH2. OH2 itu, oh ya, kita lihat dulu ya, elektrodanya apa? Ternyata elektroda karbon. Berarti kalau karbon, ya si karbonnya nggak ikut bereaksi, yaitu berarti yang bereaksi adalah OH-nya, OH-. Nah, OH- itu seperti apa? Nah, kalau dia OH-, ini OH- ya. Nah, kalau ini untuk yang LBRI itu modelnya yang atas, ke OH- yang bawah. 4 OH- menjadi, kita lihat, 2H2O plus O2 plus 4E. 2H2O plus O2 plus 4E. Nah, tinggal setarakan elektronnya, yang kanan 4, yang kiri 2, berarti ini kali 2, 4H2O plus 4E menjadi 2H2 plus 4OH-. Ya, kita setarakan, elektronnya coret. Ya kan? Nah, ini yang kiri 4H2O, yang kanan 2H2O. Berarti ini dicoret, tapi di sini jangan dicoret, masih ada 2. Terus mana lagi? Oh, OH- ada ya di sebelah kiri untuk anion 4OH-, di sebelah kanan untuk anion adalah 4OH-. Kita coret lagi. Nah, ya kan? Baru kita gabung yang sisanya. Yang di sebelah kiri masih ada 2H2O. Cuma itu ya, menjadi berarti yang kanan tinggal 2H2 plus O2. Selesai. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita lihat ya, ini untuk kalian ini saja yang contoh 2A, elektroda Fe di FeSO4. Berarti nanti diingat di anionnya itu yang bereaksi adalah si Fe-nya di sini. Berarti Fe menjadi, karena FeSO4 berarti muatan dia 2+. Fe 2+ tambah 2 elektron. Nah, itu yang lainnya kan inert. Tadi kan belum ada contoh yang tidak inert ya. Ini contohnya, nanti tinggal kalian kerjakan. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini. Selamat siang semua.